Saya ganti yang You lain. can buy a strap for your Black Shark GS. Saya pasang dulu di telinga. Di telinga. Halo, assalamualaikum. Sorry kalau lagi bindang, kayaknya lagi rada ngedrop kesehatannya. Tapi keburu datang paket belian saya pas payday kemarin di Shopee ya, ini ya. Ini 900 ribuan dan diskonnya 10%, maksimal 100 ribu. Jadi ya sekitar diskon 90 ribu lah ya. Jadi udah kepala 8 pas saya beli. Menarik karena sudah AMOLED dan ada GPS-nya. Ada sih yang 600 ribuan tapi nggak ada GPS, sudah AMOLED juga. Dan saya penasaran kalau Black Shark ini aplikasinya seperti apa. Apakah kira-kira sophisticated, bisa saya percaya buat dipakai terus di smartphone utama saya? Nanti kita cek ya. Karena memang aplikasi smartwatch menurut saya belakangan ini sangat fatal atau sangat sensitif kalau misalkan dia terlalu banyak mengakses data kita. Dia bisa akses SMS kita, memang buat di forward ya ke smartwatch kita. Tapi data SMS terlalu ini sensitif, termasuk data WhatsApp. Karena ada OTP kan masuk ke situ kan. Kemudian dia bisa akses kontak. Apa bedanya dengan aplikasi pinjol coba yang bisa akses kontak jadinya? Ya, hindari pinjol ya, apalagi judol. Nah, ini adalah Black Shark GS3, GS3 1,43 inci, layarnya AMOLED HD display sekitar 466 x 466 ya resolusinya kalau HD di smartwatch. Sudah water resistant hingga 5 TM, ada Shark GPT and AI Watch Face. Ini juga saya penasaran apa maksudnya. Dan ini punya kemampuan buat Bluetooth calling ya. Artinya ada hands-free atau ada speaker dan mikrofonnya. Dengan battery life yang diklaim selama 21 hari dan ada GPS Satellite Positioning. Kalau saya lihat di lapaknya sih 5 satelit, tapi nggak tahu benar atau enggak. Atau cuma QZSS gitu ya. Yes, saya beli yang warna hijau, jadi ada warna hitamnya juga. Oh iya, tadi ada kartu garansinya. Kalau ngelihat brand yang dipegang sama Aneka Digital Successindo ini, kebanyakan smartwatch ya. Black Shark, Mobvoi ini TicWatch kan, yang pakai Wear OS, kemudian ada Hey Plus, dan Black Shark Diverse Cosmos ini apa ya? Ada yang tahu nggak produk apa yang dimiliki sama BDC, Black Shark Diverse Cosmos? Black Shark ini udah nggak jualan handphone kali ya? Atau nggak masuk resmi Indonesia aja? Dulu kan masuk tuh, walaupun nggak tahu lewat Xiaomi atau bukan, karena kan digadang-gadang Black Shark ini ada andilnya Xiaomi kan? Oh iya, saya lupa bilang, dia dapat 2 strap, sama yang nilon strap ini ya. Warnanya 2 warna, hitam dan hijau. Lalu buku manualnya kecil aja, dikit aja, karena memang kalau smartwatch nggak usah dibaca lah. Nanti kalau udah connect aplikasi, udah kamu bakal bisa pakai kok. Kebanyakan juga gitu-gitu aja makainya. Dan ini adalah dock charge-nya magnetik. Dan harus dibuka dulu plastiknya, biar kamu bisa ngetes magnetnya. Oh, bagusnya adalah dia tidak ada pin magnetik tertentu. Jadi harus ke arah yang sama terus, nggak harus. Mau diputar kayak gimana pun bisa nih ngecas. Cuma magnetnya nggak terlalu kuat ya, jadi jangan digantung. Ya, jangan digantung seperti kamu menggantung jawaban buat si dia. Alah, yuk kita langsung pasangkan watch-nya, strap-nya. Tapi yang ini, strap yang karet ini, oh lumayan lentur. Saya pikir bakal rada kaku ya. Segini lentur loh, asli. Dan lumayan lembut juga, meskipun untuk detailnya sporty sih ya, rugged kayak gini. Cuma saya kurang suka. Dan warna hijaunya ternyata sedikit terlalu pucat. Ini hijaunya, maaf ya. Kayak, saya nggak enak ngomongnya. Kayak kotoran sapi. Saya pakai yang strap ini aja. Ini cara pasangnya gini biasanya. Yes. Ini yang di atas. Yang atas yang ini, kita pasangkan. Dan video ini, saya bagi ke 3 segmen besar ya. Atau chapter besar. Yang pertama, unboxing. Ngelihat kelengkapan dan juga spek dan juga penampakan detailnya. Yang kedua, kita bahas menu-menunya. Dan yang ketiga, kita bahas aplikasinya. Jadi, kalau mau skip-skip, misalkan langsung pengen lihat menu-menunya, boleh. Ada chapternya harusnya. Ya, kita sudah lepaskan stikernya. Dan untuk power ini mana ya? Ini ada 3 tombol fisik ya. Di kanan, oke, yang atas yang power. Untuk loudspeakernya, kok saya belum lihat? Loudspeakernya kayaknya ini ngadap ke atas. Nggak mendem nih. Nih, saya lepasin lagi deh talinya. Tuh, kayaknya ini deh. Loudspeakernya ngadap ke atas, mikrofonnya yang ini.
atau yang 2 di bawah itu, dia bisa dipakai langsung tanpa aplikasinya. Jadi saya akan langsung pakai aja dulu buat bahas menunya. Layarnya AMOLED. Untuk penampakannya di layar kece sih ya, hitamnya pekat. Untuk watchface bawaannya ada berapa? Oh, bisa di lock biar nggak dihapus kali ya. Itu ada locknya. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 6 ya watchface bawaan. Yang paling kece yang pertama tadi kalau menurut saya. Tapi kalau butuh data kayaknya yang ini lebih lengkap deh. Biar kelihatan warnanya juga ya. Untuk bezelnya kebantu sama ini sih, frame atau ring yang di luarnya ini. Jadi selain ring yang di luar ini langsung masuk ke layar tuh udah display semua. Ya bedanya sama yang bodinya biasa yang kaca semua itu bakal kelihatan bezelnya. Kalau ini kan bezelnya disamarkan dengan ring yang luarnya ya, yang kelihatan rugged banget ini. Ada kayak baut-bautnya, ada 3 tombol di kanan, di kiri tidak ada apa-apa. Dan kalau di swipe dari atas ke bawah muncul control center atau toggles ya seperti biasa. Jadi udah pakai best practice UI-nya. Dari bawah ke atas notif, ini juga sangat biasa. Dari kiri ke kanan ada kayak dashboard-nya atau control juga nih, bisa buat music, contact, dan SharkGPT. Oh, ada AI-nya. Kemudian kalau dari kanan ke kiri ini harusnya shortcut atau cards-nya. Pertama ada activity tracker, kedua ada sleep monitoring, kemudian ada heart rate, dan ada blood oxygen, ada weather, dan masih bisa ditambahkan ya, dan dikurangi juga. Lalu tombol yang bawah ini buat masuk ke exercise mode ya, shortcut-nya. Ace, scrollernya berjalan, crown-nya bisa diputar ya, mantap. Ada step-nya juga, jadi nggak terlalu licin, nggak terlalu loncat-loncat, mantap. Mode exercise-nya harusnya ada 100 lebih. Dan ada free exercise juga di paling bawah, serta personalization. Tuh, masih bisa ditambahin kalau kamu mau. Tuh, banyak ya. Jadi urutannya gini. Ini buat masuk ke menu utama atau ke home. Ini buat ke exercise atau ke home juga. Ini buat scroller dan juga buat back. Oh, bisa buat masuk ke menu utama juga. Watchface-nya bisa diganti langsung pakai scroll gini ternyata. Yaudah, pakai yang ini dulu. Dan kita lihat menu lengkapnya. Ada activity, heart rate, SpO2, sleep, sports, game health record. Apa ini? Game health record, exercise record. Dibedain antara, karena ini kan Black Shark, brand buat gaming. Jadi tadi exercise-nya pun ada exercise buat game. Dan recordnya terpisah. Karena game juga udah dianggap sebagai olahraga kan, e-sport sekarang kan. Call menu, alarm. Nah ini kalau mau teleponan dari sini bisa dial, bisa pakai kontak juga. Nanti kamu synchronize dulu dari smartphone-nya. Kemudian ada alarm, weather. Alarmnya bisa tambahkan dari smartwatch-nya. Weather, stopwatch, timer. Timernya custom langsung. Malah nggak dikasih template dulu. Ada music, kamera, breathing exercise, stress, find phone, tool. Tool ini flashlight, kalkulator, kalendar, sama word clock. Lalu ada stock market. Cycle tracking buat cewek. Ini apa nih? Voice assistant, SharkGPT, ada kompas juga. Ya, ada kompas ya. Penunjuk arah. Arahnya benar. Lalu terakhir ada setting. Adjust brightness, password, do not disturb, language switch, menu style. Tuh, ada beberapa menu style. Sistem menu. Dan standby watch face. Ini kayak always on display-nya ya. Mau digital, mau analog. Tapi cuma 2 pilihan, nggak ngikutin watch face bawaan yang tadi kita pilih. Raise to wake ada. Sound and vibration bisa di sini diaturnya. Brightness, iya. Jadi yang always on display-nya tuh terpisah tadi menunya di standby watch. Yuk, kita coba tutup dengan pergelangan tangan, dengan telapak tangan. Ya, mati dia. Dan muncul always on display-nya. Saya pasang dulu di telinga, di telinga. Kenapa ya? Terlalu terbiasa nyoba TWS kali ya? Pasang di telinga. Ini kan jam tangan. Saya pasang dulu di pergelangan tangan. Jadi rest to wake-nya baru berjalan kalau nggak pakai always on display ya. Kalau lagi pakai always on display, mau tidak mau kamu harus nyalakan dari tombolnya. Tombolnya agak terlalu clicky ya, ada bunyi-bunyinya gitu.
plastiki juga kerasa. Ini juga bodinya plastik kok ya. Karena 900 ribuan sudah AMOLED, ada GPS ya, masa harus metal semuanya, kan susah ya. Nah, untuk running dia ambil eGPS dulu dari smartphone tetap ya, biar terbantu untuk positioningnya. Jadi kita coba install dulu aplikasinya. Shockware, nama aplikasinya Shockware. Dan sudah saya install barusan. Jadi kita masuk ke chapter 3 untuk pembahasan aplikasi. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Ke dashboardnya dulu, kita tambahkan device dari sini. Dia minta lokasinya nyala terus, walaupun aplikasinya lagi nggak digunakan. Ini rada bahaya menurut saya. Background location. Kenapa harus selalu menyala? Nanti saya matiin lagi ya permissionnya setelah selesai unboxing biasanya. Searching. Langsung muncul Blackshark GS3. Dan ada konfirmasi di device-nya ya. Mantap. Saya suka kalau ada konfirmasi. Itu penting buat saya. Lalu ada sedikit tutorial awal penggunaannya. Dia harus connect Bluetooth juga sih kalau mau. Bisa teleponan ya. Jadi pairing Bluetooth juga selain pairing di aplikasi. Cuma biasanya beberapa aplikasi langsung bisa munculin permintaan pairing ini. Kalau ini dia masih harus manual. Kasih juga permission ke kontak. Dan ada special audio. Ini kan buat smartwatch ya, bukan buat earphone. Harusnya nggak usah. Nah, SMS kalau bisa sih nggak usah lah ya. Nggak usah di forward. Kecuali kamunya sudah percaya. Atau biasanya saya kalau pakai smartwatch, pakai dari brand yang sama dengan smartphone-nya. Jadi ya si brandnya udah bisa akses SMS-nya dari smartphone-nya kan, nggak perlu dari aplikasi tambahan atau dari wearables-nya kalau beneran mau buat ngambil data OTP saya atau yang lain-lain misalkan. Kita langsung aja bahas menu-menu di aplikasinya. Pertama ada Watch Face Gallery. Ya ini memang yang paling menjual dari sebuah smartwatch, harus punya banyak watch face ya. Ada yang nggak terlalu matching sih, style rugged gini dengan watch face pinky-pinky hati ungu biru soft pastel kayak gini ya. Tapi yang exercise banyak nih. Tapi saya mau liatin aja. Ada beberapa kategori watch face yang bisa dipilih. Termasuk yang colorful seperti ini. Naga. Bentar, saya akan pilih satu. Tujuannya adalah biar kelihatan warna dari watch-nya keluar semua ya. Yang ini aja. Anim. Ya, seperti ini warna dari layarnya. Kalau dari saya cukup vibrant dengan viewing angle yang juga luas. Dari pinggir warnanya tidak mengalami degradasi, cuma jadi bisa diintip orang ya. Kemudian ini fitur yang dia bangga-banggakan, ada AI watch face nih. Kita bisa masukin pengen gambar apa, misalkan ya, setelah percobaan kesekian kalinya, mungkin faktor internet atau servernya juga, ini berhasil nih. Tadi saya masukin Japanese Football Comic Theme, dan muncul seperti ini nih buat watch face-nya ya, dari AI. Mantap. Bisa custom face juga, artinya bisa pakai foto kamu sendiri, dan ini history dari watch face yang pernah kita pakai. Lanjut, setelah watch face ada notification. Ini yang tadi, dan dia minta buat dikasih akses ke notification. Wajar sebetulnya, tapi hati-hati tetap. Dan kita bisa pilih notifikasi apa saja yang di forward. SMS, dia bakal minta buat bisa ngakses SMS. Saya nggak kasih untuk saat ini. Saya kasih deh. Karena ini di smartphone, bukan smartphone utama saya, nggak pernah ada OTP ke sini. Dan bisa pilih semua aplikasi per aplikasi yang muncul di smartphone ini. Jadi dia bisa ngelis juga nih daftar aplikasi apa saja yang ada di ponsel saya. Termasuk aplikasi-aplikasi sistem muncul semua tuh. Rada ngeri sih. Tapi ya sudah. Saya mau nambahin apa yang belum ya? WhatsApp udah, Instagram sudah. WhatsApp for Business ini belum. Oke, sudah masuk. Lalu ada incoming call, bisa di forward juga ke sini karena ini punya speaker dan microphone juga. Ada anti-loss reminder. Do not disturb bisa di set juga dari sini.
Harusnya bisa schedule, tapi ini enggak. Alarm clock bisa ditambahkan juga dari ponsel, kemudian game time reminder. Sekali lagi, karena Black Shark adalah brand buat gamers, jadi ada game time reminder ya. Fungsinya mungkin biar nanti kalau sudah waktu tertentu dia ngasih tahu, udah kelamaan main nih. Kamu tadi kan janjinya cuma 1 jam gitu ya. Lalu ada sedentary reminder kalau kelamaan duduk. Lanjut, drink water reminder juga ada, biar kamu gak kurang minum. Measurement unit bisa dipilih metric dan untuk temperatur ya. Metric imperial, temperatur Celsius dan Fahrenheit. Kemudian date formatnya, saya bisa pakai DDMMYY. Dan standby watch face ini yang always on display tadi, bisa disetting dari watch-nya juga. Vibration, bisa dipilih mau berapa kali. Kemudian backlight berapa lama. Paling lama itu di 20 detik. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. 8 detik lah buat saya. Raise to wake on. Dan ada time settingnya ya. Kalau menurut saya raise to wake dari sejak bangun pagi aja deh, sampai malam. Jadi dia bisa menghemat baterai yang penting. HR setting ini buat interval pengukuran heart rate secara periodik ya. Dan ada period tracker ini buat perempuan, kesehatan perempuan, menstruasi. Kamera bisa dari sini, bisa dari watch-nya juga. Buat remote camera shutter. Kemudian ada firmware update. Sudah yang terbaru. Positioning assist ini buat ngebantu data GPS-nya ya. Biasanya data GPS di smartwatch kalau mau lebih cepat, lebih akurat itu dibantu dengan AGPS dari smartphone. Tadi tidak ada tombol cancel, jadi mau tidak mau saya harus masuk lagi ke menu ini. Itu sudah bad UX sih menurut saya. Dan kamu bisa sync kontak juga ya. Biar muncul semua kontaknya. Kalau pas ada yang nelpon nanti muncul namanya di jam tangan kamu. Dan stok ini main saham nih. Saya nggak ngerti. Ada word clock dan terakhir Shark GPT. Ini kayak AI-nya, kayak chat GPT gitu ya. You can buy a strap for your Black Shark GS3 watch from several sources. Online retailers, Jingdong, JD. Waiting lagi. Ditambahin lagi dari authorized sellers, local retail stores. Ya, teman-teman mungkin yang tertarik buat beli jam tangan smartwatch dengan style yang rugged, sporty gini, maco-maco. Tapi ini watch face-nya kurang. Saya ganti yang lain. You can buy a strap for your Black Shark GS. Malah ngomong dia, telat ngomongnya ya. Download dulu suaranya kayaknya. Kemudian kalau kamu butuhnya juga buat Bluetooth calling, dia ada. Layarnya AMOLED, ada always on display, tapi raise to wake-nya menyala kalau nggak pakai always on display. Kemudian ada GPS, saya belum tahu untuk masalah akurasinya. Harus dipakai lari keluar ruangan dulu kali ya. Saya mau coba buat olahraga dulu mungkin, sama buat lihat nanti ketika notif masuk gimana di smartwatch ini. Nggak janji ada video reviewnya. Bisa jadi kalau nggak cocok langsung saya jual lagi di lapak second-hand saya. Boleh cek link ke lapak second-hand saya di Tokopedia dan Shopee ya. Saya lagi ada rencana buat mindahin jualan second-hand saya karena Tokopedia gede banget potongannya. Ada yang nawarin platform baru yang katanya belum ada potongan juga ada. Ada yang nyaranin Shopee aja. Kebetulan Shopee saya juga belum start. Tapi nanti kita lihat gimana aja ya. Pokoknya kalau tertarik dengan barang-barang bekas review, linknya ada di deskripsi. Ini dia unboxing Black Shark Watch GS3. Yang warna hijau dengan 2 strap dapatnya so far so good sih buat apa yang ditawarkan di level harganya. Cuma kayaknya kalau saya karena terbiasa pakai dari brand smartphone, si watch-nya yang sama satu brand atau yang lebih advance lah ya fiturnya. Kayaknya ini terlalu basic, terlalu esensial, terlalu kayak menu-menu dari jam tangan Cina kebanyakan. Nggak tahu ini OEM juga atau tidak ya. Jadi mengingatkan saya sama stylenya Mibro yang suka ngasih 2 strap langsung kayak gini. Habis ini saya mau nyobain Mibro lagi kayaknya. Tapi ya segini aja dulu ya, kayaknya videonya udah panjang banget. Hatur nuhun udah nyimak. Link pembelian sekali lagi ada di deskripsi, link second-hand juga ada di deskripsi. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.